Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Repa pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 7 berkata demikian. Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu Saudara, bicara soal mata, indera penglihatan kita, melihat dengan mata itu penting buat kita, supaya kita tahu dan supaya kita mengerti. Jadi kita melihat supaya kita tahu. Di dalam bahasa Yunani kata melihat dan kata tahu itu sama. Jadi memakai kata oida. Jadi mirip dengan kata di dalam bahasa Inggris see. I see. Saya tahu, saya mengerti. Jadi melihat supaya kita tahu. Tahu apa? Jadi tahu dan mengerti tentang kebenaran. Melihat apa yang sebenarnya. Melihat dan tahu tentang kebenaran. Tetapi masalahnya adalah mata kita untuk melihat ini seringkali mudah terkecoh. Mata kita untuk melihat terus terang mudah terkecoh. Dan 5 panca indera kita yang mudah terkecoh ya mata. Bisa saja kita terkecoh karena cahaya fatamorgana. Kita bisa juga tertipu karena kecepatan tangan seorang pesulap yang menghalangi kita. Dan bahkan kondisi jiwa yang pekat, yang gelap, yang kalut, kita bisa salah ngerti. Akibatnya, saudara, kita tidak bisa melihat kebenaran dengan jernih. Kita bisa salah lihat dan kita bisa salah pikir. Saya memberikan perenungan di pagi hari ini adalah iman yang membaharui mata hati. Terlebih lagi iman kita melihat sesuatu yang jauh ada di depan kita. Di dalam teks kita, Samuel salah pikir dan dia salah lihat, saudara. Dan bahkan dia salah mengerti. Samuel membayangkan seorang raja Israel adalah pribadi yang perawakannya tinggi, parasnya tampan. Tidak heran ketika Saul diganti, ditolak sebagai raja, Samuel merasa berduka cita sekali. Mengapa? Karena raja bagi Israel adalah penting sekali. Dikatakan di ayat 1, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Ketika dia diutus oleh Allah untuk mengurapi salah seorang anak Isai menjadi raja, dia bingung. Siapa yang kelak akan menggantikan Saul? Allah berkata, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Melihat kualitas hati, kedalaman hati seseorang, bukan penampilan lahiriahnya, bukan penampilan fisiknya, namun melihat hati. Samuel menjadi takut, tentu juga menjadi sedih, menjadi bimbang, dan bahkan menjadi gelisah, menjadi galau. Siapa pengganti Saul? Apa ada yang cocok? Apa ada yang siap untuk memimpin Israel? Siapa yang akan memerintah Israel? Semua pertanyaan itu berkecamuk di dalam dirinya dan semua itu menguasai dia. Jadi pikirannya menjadi kalut, pikirannya menjadi tertutup sehingga dia tidak melihat apa yang dilihat Allah. Mata imannya tertutup, dia tidak melihat dengan benar. Saudara, ketika kita melihat, kita ini ibarat menggunakan bingkai kaca bagi mata kita. Ada 2 jenis bingkai kaca dalam hidup ini. Yang pertama seperti bingkai kaca cermin. Waktu kita melihat kaca cermin, apa yang kita lihat? Kaca cermin itu buntu,
dibuat untuk melihat diri kita sendiri. Mata kita memandang kaca cermin, yaitu memandang diri kita sendiri seperti bingkai kaca cermin, tertutup buntu dan membuat orang hanya melihat dirinya sendiri, kebutuhannya sendiri, masalahnya sendiri, urusannya sendiri, kepentingannya sendiri. Pokoknya yang dilihat adalah pantulannya dirinya sendiri. Kalau mata kita seperti bingkai kaca cermin, maka mata kita hanya melihat sesuatu yang ada di dalam diri kita sendiri. Pikiran mereka waktu itu sedang buntu, tentu akan cupet. Hati menjadi kalut, karena yang dilihat seperti kaca cermin, yang dilihat adalah terpantul dari diri mereka sendiri. Itu bingkai yang pertama. Bingkai yang kedua adalah bingkai kaca jendela. Kaca jendela dibuat untuk melihat keluar. Sesuatu yang terjadi di luar, melihat orang, melihat pemandangan, melihat kejadian, melihat cuaca, melihat langit sedang mendung, melihat langit cerah, melihat rumput hijau, melihat anak kecil tertawa, melihat kenyataan yang ada di hadapan kita lewat bingkai kaca jendela. Dalam kondisi seperti itu, pikiran menjadi jernih, pikiran menjadi terbuka seperti kaca jendela bagi mata kita, membuat kita melihat kenyataan, menolong kita menyadari kebenaran. Dan dalam kisah yang tadi kita baca, Allah menuntun Samuel untuk melihat mata hati seperti jendela. Dia melihat Daud yang sedang menggembalakan domba. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, urapilah dia, sebab inilah dia. Saudara, Allah mau saya dan Anda, Bapak Ibu Saudara, punya mata hati seperti bingkai kaca jendela. Supaya setiap mata kita melihat tidak hanya pantulan diri kita sendiri, tapi melihat rencana dan kehendaknya bagi dunia, yaitu melihat kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuntunlah kami ya Tuhan, untuk melanjutkan perjalanan kehidupan ini, supaya kami dimampukan untuk melihat kebenaran di dalam kehendak Kristus, melihat sesuatu yang ada di luar diri kami, dan supaya kami tidak melihat diri kami sendiri, pantulan kami seperti kaca cermin, tapi melihat seperti kaca jendela. Kami dituntun oleh kehendak Allah yang kudus. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.